Jam 9 malam, aku melihat anakku duduk menggigil di teras rumah. Tiba-tiba ibu mertuaku keluar dan berteriak keras, "Ini bukan rumahmu dan ibumu lagi. Pergi." Dadaku terasa runtuh, menjawab pelan, "Baiklah." Namun tak pernah kusangka, 2 hari kemudian dia panik histeris. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Hujan turun seperti ditumpahkan dari langit yang retak. Angin mengamuk, menghantam jendela rumah tua itu tanpa ampun. Petir menyambar, membelah malam dengan cahaya putih yang menyilaukan. Suara gemuruhnya terasa sampai ke dada, membuat siapapun yang mendengarnya menciut dalam ketakutan. Di ruang tengah, seorang wanita berdiri dengan wajah tegang. Rambutnya yang mulai memutih tergerai berantakan. Tatapannya tajam, penuh kebencian yang selama ini ia pendam. "Keluar dari rumah ini sekarang juga," teriak Bu Ratna, suaranya bersaing dengan deru badai. Di hadapannya berdiri Lestari. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin yang merayap masuk melalui celah pintu, melainkan juga karena luka yang ditorehkan kata-kata itu. Di sampingnya, seorang anak kecil memeluk kakinya erat-erat. "Ibu, tolong, hujannya deras sekali," ucap Lestari pelan. Suaranya bergetar, nyaris tenggelam oleh angin. "Jangan panggil aku ibu," bentak Bu Ratna. "Sejak anakku meninggal, kau bukan siapa-siapa lagi di rumah ini." Petir kembali menyambar. Kilatnya memantulkan bayangan wajah Lestari di kaca lemari. Wajah yang pucat, mata sembab, dan bibir yang berusaha tegar meski hatinya sudah berkeping. Arka, bocah kecil berusia 6 tahun itu, memeluk ibunya lebih erat. "Mama, kita salah apa?" tanyanya polos. Pertanyaan itu menampar Lestari lebih keras dari apapun. Bu Ratna melangkah cepat ke kamar, lalu kembali dengan koper tua. Tanpa belas kasihan, ia melemparkannya ke arah Lestari. Koper itu terjatuh dengan suara keras. Sebagian pakaian terhambur keluar. "Ambil barangmu. Aku sudah muak melihat wajahmu setiap hari." Suaranya menggema di ruangan. Lestari berlutut, mengumpulkan pakaian yang berserakan. Jemarinya gemetar. Air matanya jatuh, bercampur dengan air hujan yang terbawa angin masuk melalui pintu yang setengah terbuka. "Ibu, rumah ini rumah suami saya juga," ucapnya lirih, mencoba bertahan. "Jangan sebut nama anakku." Bu Ratna menepuk meja keras. "Kalau bukan karena kau, dia tidak akan bekerja sejauh itu. Tidak akan pulang dalam keadaan tak bernyawa." Tuduhan itu sudah berkali-kali ia dengar. Namun malam ini terasa berbeda. Lebih tajam. Lebih kejam. Kematian Rendra memang meninggalkan lubang besar di keluarga itu. Kecelakaan kerja di luar kota merenggutnya secara tiba-tiba. Sejak hari itu, Bu Ratna berubah. Tatapannya tak lagi hangat. Kata-katanya dipenuhi racun. Padahal, Lestari kehilangan lebih dari siapapun. "Pergi," teriak Bu Ratna lagi. "Aku tidak sudi serumah dengan pembawa sial." Arka mulai menangis keras. "Nenek jahat, jangan usir Mama." Tangan kecil itu menunjuk. Tubuhnya bergetar. Lestari segera menutup mulut anaknya dengan lembut. "Sudah, Nak, jangan begitu," bisiknya, meski hatinya sendiri ingin berteriak. Bu Ratna berjalan ke arah pintu dan membukanya lebar-lebar. Hujan langsung menerobos masuk, membasahi lantai keramik. Angin meniup tirai hingga terangkat liar. "Keluar. Sekarang." Tak ada lagi ruang untuk memohon. Lestari berdiri perlahan. Ia menggenggam tangan Arka, memanggul koper tua itu dengan sisa tenaga yang ada. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti melangkah ke jurang yang tak terlihat dasarnya. Saat melewati ambang pintu, ia berhenti sejenak. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Di sana ia belajar menjadi istri. Di sana Arka belajar berjalan. Di sana pula ia menyimpan kenangan terakhir bersama suaminya. Namun malam itu, semuanya direnggut tanpa sisa. "Semoga ibu bahagia," ucapnya pelan. Bu Ratna mendengus sinis. "Aku akan jauh lebih bahagia tanpa kau di sini." Pintu ditutup keras tepat di depan wajah mereka.
Suara bantingannya kalah oleh petir yang kembali menyambar. Lestari berdiri terpaku beberapa detik. Hujan membasahi rambut dan pakaiannya dalam sekejap. Arka menangis terseduh-seduh, wajahnya menempel di perut ibunya. "Ma, aku takut." Lestari memeluknya erat. "Mama ada di sini." Padahal ia sendiri dilanda ketakutan yang tak terukur. Langit seolah ikut menangis bersama mereka. Jalanan di depan rumah tergenang air. Lampu jalan berkedip-kedip, membuat bayangan mereka terlihat samar dan rapuh. Lestari melangkah menjauh. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terikat kenangan. Angin menusuk kulit, membuat tubuh Arka menggigil. Ia mencoba menutupi anaknya dengan kain tipis yang tersisa di koper. Tak satu pun tetangga keluar. Semua pintu tertutup rapat. Semua jendela gelap. Malam itu, dunia terasa sempit dan tak bersahabat. Di dalam rumah, Bu Ratna berdiri di balik tirai. Ia melihat bayangan menantu dan cucunya menjauh. Untuk sesaat, ada getaran aneh di dadanya. Namun kesombongan menutupinya. "Ini rumahku," gumamnya. "Aku berhak menentukan siapa yang tinggal." Ia berbalik, menuju ruang tengah yang kini terasa lebih sunyi. Televisi masih menyala, tapi suaranya terdengar hampa. Tanpa Arka berlari-lari kecil, tanpa suara Lestari di dapur, rumah itu mendadak seperti bangunan kosong. Bu Ratna duduk di kursi. Hujan belum juga reda. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa keputusan itu benar. "Mereka hanya beban," bisiknya. Namun entah mengapa, detik demi detik terasa lebih panjang. Sementara itu, di ujung jalan, Lestari berhenti di bawah pohon besar yang sedikit melindungi dari hujan. Arka mulai batuk kecil. "Ma, dingin." Hati Lestari terasa diremas. Ia mengangkat wajah ke langit yang gelap. "Ya Tuhan, beri aku kekuatan." Air mata dan hujan menyatu di pipinya. Ia tidak tahu harus kemana. Orang tuanya telah lama tiada. Saudara jauh tinggal di kota lain. Uang di dompetnya hanya cukup untuk makan sederhana esok hari. Namun satu hal yang ia tahu, ia tidak boleh runtuh. Demi anaknya. Lestari kembali melangkah, menyusuri jalan yang licin. Setiap kilat petir menerangi wajahnya yang penuh tekad meski basah dan pucat. Di belakangnya, rumah itu berdiri kokoh, tak menyadari bahwa dalam 2 hari ke depan, takdir akan mengetuk pintunya dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Malam terus berjalan. Dan badai belum selesai. Hujan baru benar-benar reda ketika azan subuh menggema samar dari kejauhan. Langit masih kelabu. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu yang mulai padam satu persatu. Udara dingin menyusup sampai ke tulang. Lestari duduk di teras sebuah musala kecil di ujung gang yang sepi. Pintu kayunya tertutup, tetapi atapnya cukup melindungi dari sisa gerimis. Koper tua tergeletak di sampingnya. Arka tertidur di pangkuannya. Tubuh kecil itu masih menggigil sesekali. Sepanjang malam, mereka berjalan tanpa arah. Ketika kaki Lestari tak lagi sanggup melangkah, ia menemukan tempat itu. Ia tidak peduli apakah diizinkan atau tidak. Yang ia tahu, anaknya membutuhkan tempat untuk berbaring. Lestari menunduk, menyentuh kening Arka. Panas. Napasnya terasa lebih cepat dari biasanya. "Arka," bisiknya panik. Bocah itu membuka mata perlahan. Tatapannya sayu. "Ma, haus." Suara itu terdengar serak. Lestari membuka tas kecilnya. Hanya ada botol minum setengah isi. Ia membantu Arka minum perlahan. Tangan kecil itu gemetar saat memegang botol. Air mata kembali menggenang di mata Lestari. "Maafkan Mama," ucapnya lirih. Ia menyalahkan diri sendiri karena tidak punya tempat untuk melindungi anaknya. Andai saja ia punya cukup keberanian untuk melawan semalam. Andai saja ia memiliki sesuatu yang bisa dipertahankan. Namun ia memilih diam. Demi Arka. Demi menghindari keributan yang lebih besar. Langkah kaki terdengar mendekat. Seorang lelaki tua penjaga musala berhenti beberapa meter dari mereka. Wajahnya terkejut melihat seorang wanita dan anak kecil duduk di teras dengan pakaian basah. "Kalian kehujanan semalaman?" tanyanya lembut. Lestari segera berdiri, menunduk hormat. "Maaf, Pak, kami hanya menumpang berteduh. Anak saya sakit."
Pria itu memperhatikan Arka yang pucat. Ia menghela napas panjang. Masuklah dulu. Jangan di luar. Anginnya masih dingin. Lestari tercekat. Boleh, Pak. Rumah Tuhan tidak pernah menolak orang yang membutuhkan. Jawabnya pelan. Kalimat itu membuat dada Lestari terasa hangat untuk pertama kalinya sejak semalam. Di dalam, suasana lebih tenang. Lantai keramik dingin, tetapi setidaknya tidak terkena angin. Penjaga musala itu membawakan selimut tipis dan segelas air hangat. Arka meringkuk di atas sajadah yang dilipat. Matanya terpejam lagi, napasnya terdengar berat. Lestari duduk di sampingnya, mengusap rambutnya perlahan. Ingatan semalam kembali berputar di kepalanya. Suara pintu dibanting. Tatapan penuh kebencian. Kata-kata, pembawa sial. Luka itu terasa segar kembali. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di luar kota, Bu Ratna tak pernah lagi memandangnya dengan mata yang sama. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Setiap usaha Lestari dianggap tidak cukup. Ia bertahan karena percaya waktu akan melunakkan hati ibu mertuanya. Ternyata ia salah. Ma, Arka membuka mata lagi. Kita pulang ke rumah nenek, ya? Lestari menahan napas. Bagaimana menjelaskan pada anak sekecil itu bahwa rumah yang ia anggap milik bersama telah menutup pintu? Kita cari rumah baru, jawabnya lembut, meski hatinya belum tahu bagaimana caranya. Arka terdiam. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis lagi. Tubuh kecil itu terlalu lemah untuk menangis. Beberapa jam berlalu. Penjaga musala itu memanggil bidan yang tinggal tak jauh dari sana. Seorang wanita paruh baya datang dengan tas kecilnya. Ia memeriksa Arka dengan wajah serius. Demamnya tinggi. Mungkin karena kehujanan dan kelelahan, katanya. Harus segera diberi obat penurun panas. Lestari menggigit bibir. Biayanya? Bidan itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Nanti saja dipikirkan. Anak ini lebih penting. Obat diberikan. Arka akhirnya tertidur lebih tenang. Lestari bersandar ke dinding. Rasa lelah menyerbu sekaligus. Namun pikirannya tak bisa berhenti. Uang di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar. Tidak cukup untuk menyewa kamar lebih dari 1 atau 2 malam. Ia harus mencari pekerjaan. Namun siapa yang mau menerima seorang janda dengan anak kecil, tanpa tempat tinggal? Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan ragu, ia mengangkat panggilan itu. Halo? Suara pria terdengar di seberang. Apakah ini Lestari, istri almarhum Rendra? Ia tercekat. Nama itu terasa seperti angin yang menyentuh luka lama. Ya, saya sendiri. Saya Fajar. Rekan kerja Rendra di luar kota. Lestari mencoba mengingat. Nama itu pernah disebut suaminya beberapa kali. Seorang sahabat dekat yang sering membantu dalam proyek besar. Ada apa, Pak? Tanyanya hati-hati. Suara di seberang terdengar serius. Saya baru saja kembali dari luar negeri. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Sesuatu yang sangat penting. Hati Lestari bergetar. Bisa kita bertemu hari ini? Ia menatap Arka yang tertidur. Saya sedang tidak di rumah. Tidak apa. Beritahu lokasi Anda. Ini menyangkut pesan terakhir Rendra. Kalimat itu membuat napasnya terhenti sesaat. Pesan terakhir? Pesan apa maksudnya? Suaranya hampir tak terdengar. Rendra menitipkan sebuah dokumen kepada saya sebelum kecelakaan itu terjadi. Dokumen itu harus sampai ke tangan Anda. Dunia seperti berhenti berputar. Lestari menelan ludah. Dokumen apa? Surat yang ia tulis sendiri. Jemari Lestari gemetar memegang ponsel. Selama ini ia merasa kehilangan tanpa sempat berpamitan dengan layak. Kini tiba-tiba ada sesuatu dari masa lalu yang mengetuk kembali. Baik, jawabnya pelan. Saya kirim lokasi. Setelah telepon ditutup, ia menatap kosong ke depan. Apalagi yang harus ia hadapi? Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa lebih sunyi, Bu Ratna terbangun dengan wajah muram. Ia berjalan ke ruang tengah. Tak ada suara langkah kecil. Tak ada tawa anak. Ia berhenti di depan kamar Arka.
Pintu terbuka. Tempat tidur kecil itu kosong. Dadanya terasa sesak, entah karena apa. Ia mencoba mengusir perasaan itu dengan menyibukkan diri. Namun setiap sudut rumah seperti mengingatkan pada keberadaan yang semalam ia usir. Ini demi kebaikan, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun gema rumah kosong menjawabnya dengan kesunyian. Kembali ke musala kecil itu, Lestari menatap wajah Arka yang pucat namun mulai tenang. Ia menggenggam tangan kecil itu. "Bertahanlah, nak," bisiknya. Langit mulai cerah meski awan masih menggantung. Hari baru telah datang. Dan bersama cahaya pagi itu, sebuah rahasia dari masa lalu perlahan mendekat, membawa sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Matahari sudah naik cukup tinggi ketika sebuah mobil berwarna gelap berhenti di depan musala kecil itu. Lestari yang sejak tadi duduk di samping Arka langsung berdiri. Jantungnya berdetak tak menentu. Ia merapikan kerudungnya yang masih kusut, mencoba terlihat lebih pantas meski kelelahan jelas tergambar di wajahnya. Seorang pria turun dari mobil. Tubuhnya tegap, mengenakan kemeja rapi. Wajahnya menunjukkan campuran antara rasa haru dan penyesalan. "Lestari," panggilnya pelan. "Ya, Pak Fajar," jawab Lestari ragu. Pria itu mengangguk. Ia mendekat, lalu menatap Arka yang masih terbaring lemah di dalam. "Itu Arka?" tanyanya. Lestari mengangguk. "Dia demam sejak semalam." Fajar menghela napas panjang. "Maafkan, saya baru datang sekarang. Seharusnya saya menemui Anda lebih cepat." Lestari tak menjawab. Ada terlalu banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Fajar membuka tas kulit yang ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Sudut-sudutnya sedikit terlipat, seolah sudah lama disimpan. "Sebelum kecelakaan itu," ucap Fajar perlahan, "Rendra memanggil saya ke ruangannya. Ia terlihat sangat serius hari itu." Nama itu kembali membuat dada Lestari bergetar. Ia bilang, "Kalau sesuatu terjadi padanya, surat ini harus sampai ke tangan Anda. Bukan ke siapapun. Hanya Anda." Tangan Lestari mulai gemetar. "Apa isinya?" bisiknya. Fajar menggeleng pelan. "Saya tidak pernah membukanya. Itu amanatnya." Beberapa detik berlalu dalam diam. Angin pagi berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Lestari menerima amplop itu dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh. Beratnya terasa berbeda. Bukan sekadar kertas. Itu adalah sisa suara suaminya. Ia duduk kembali di samping Arka. Fajar berdiri tak jauh, memberi ruang. Dengan napas tertahan, Lestari membuka segel amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas dan satu map kecil berisi salinan dokumen resmi. Di bagian paling atas, ia melihat tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan Rendra. Air matanya jatuh sebelum sempat membaca baris pertama. "Untuk istriku, Lestari, dan anakku, Arka." Huruf-huruf itu membuat dunianya seakan berhenti. Tangannya gemetar, tetapi ia memaksa diri untuk melanjutkan. "Jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak bisa lagi menjaga kalian secara langsung. Maafkan aku." Napasnya tersengal. Fajar menunduk, memberi waktu. "Aku tahu ibu tidak pernah benar-benar menerima kehadiranmu. Aku mencoba meyakinkannya, tapi hatinya keras. Karena itu, aku mempersiapkan sesuatu." Lestari menelan ludah. "Apapun yang terjadi, rumah tempat kita tinggal bukanlah milik ibu. Rumah itu kubeli atas namamu, Lestari. Semua sertifikat dan surat kepemilikan sudah kuurus jauh hari." Lestari membelalak. Jantungnya berdetak semakin keras. Ia beralih pada map kecil di dalam amplop. Tangannya membuka perlahan. Di sana tertera salinan sertifikat rumah. Nama pemiliknya tertulis jelas. Lestari. Air matanya mengalir deras. Selama ini ia percaya rumah itu dibeli atas nama keluarga besar. Ia tak pernah mempermasalahkan. Rendra selalu berkata, "Yang penting kita tinggal bersama." Namun ternyata suaminya telah memikirkan semuanya. Surat itu berlanjut. "Aku juga membuat wasiat resmi melalui notaris. Jika suatu hari ibu memperlakukanmu tidak adil atau mencoba mengusirmu,
kau berhak mengambil alih sepenuhnya kepemilikan rumah dan seluruh aset yang kusimpan. Lestari terisak. Ia menutup mulutnya agar tangisnya tak membangunkan Arka. Fajar mendekat sedikit. Ada satu dokumen lagi, katanya pelan. Ia menyerahkan kertas berkop notaris. Lestari membaca dengan saksama. Isinya jelas. Rumah dan seluruh tabungan atas nama Rendra diwariskan sepenuhnya kepada Lestari dan Arka. Bu Ratna hanya diberikan hak tinggal selama menjaga keharmonisan keluarga dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Jika syarat itu dilanggar, hak tinggal otomatis gugur. Lestari merasa lututnya lemas. Semalam ia diusir dari rumah yang ternyata sah miliknya. Ia teringat pintu yang dibanting tepat di depan wajahnya. Teriakan, pergi. Tuduhan, pembawa sial. Tangis Arka. Semua berputar dalam kepalanya. Kenapa? Rendra tidak pernah bilang, bisiknya. Fajar menghela napas. Ia ingin menyampaikannya setelah semua dokumen selesai sepenuhnya. Tapi takdir berkata lain. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara napas Arka yang terdengar. Lestari mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Di dalam hatinya, perasaan bercampur aduk. Sedih, lega, marah, bingung. Ia memiliki hak. Ia bisa kembali kapan saja dan menuntut rumah itu. Namun apakah ia siap menghadapi Bu Ratna lagi? Notaris yang mengurus wasiat ini sudah mencoba menghubungi keluarga beberapa kali. Lanjut Fajar. Tapi Ibu Ratna selalu menolak membahasnya. Ia bilang semua urusan sudah selesai. Lestari terdiam. Jadi selama ini, ada sesuatu yang disembunyikan. Dokumen aslinya tersimpan di kantor notaris. Jika Anda mau, kita bisa ke sana hari ini, kata Fajar. Lestari menatap Arka. Anaknya masih lemah. Prioritasnya tetap kesehatan bocah itu. Saya ingin memastikan Arka sembuh dulu, jawabnya pelan. Fajar mengangguk penuh pengertian. Saya akan membantu. Jangan khawatir soal biaya pengobatan atau tempat tinggal sementara. Lestari tertegun. Kenapa Anda mau membantu sejauh ini? Pria itu tersenyum tipis. Rendra bukan hanya rekan kerja. Ia sahabat saya. Ia pernah menyelamatkan saya dari kesalahan besar dalam proyek yang hampir menghancurkan karir saya. Ini cara saya membalasnya. Air mata kembali memenuhi mata Lestari. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Angin bertiup lembut, tidak lagi sekeras malam sebelumnya. Namun di rumah besar itu, keadaan berbeda. Seorang pria berseragam rapi berdiri di depan pintu Bu Ratna, mengetuk dengan tegas. Wanita itu membukanya dengan wajah kesal. Ada apa? Saya dari kantor notaris, jawab pria itu sopan. Kami ingin membicarakan wasiat almarhum Rendra. Wajah Bu Ratna berubah seketika. Wasiat apa? Semua sudah selesai. Pria itu membuka mapnya. Ada beberapa hal yang belum diproses karena penerima utama belum menandatangani dokumen. Penerima utama, ulang Bu Ratna tajam. Ya, atas nama Lestari. Nama itu membuat darahnya seakan mendidih. Ia menatap pria tersebut dengan mata menyala. Namun jauh di dalam hatinya, rasa tidak nyaman mulai merayap. Sementara itu, di musala kecil, Lestari memeluk amplop itu erat. Ia tidak lagi sekadar seorang wanita yang terusir. Ia adalah pemilik sah rumah yang semalam menolaknya. Dan tanpa ia sadari, roda nasib mulai berputar perlahan, membawa konsekuensi yang akan mengguncang kesombongan seseorang dalam waktu yang tak lama lagi. Pintu tertutup pelan setelah pria dari kantor notaris itu pergi. Namun suaranya masih menggema di kepala Bu Ratna. Penerima utama atas nama Lestari. Wanita itu berdiri terpaku di ruang tamu. Tangannya yang tadi menggenggam gagang pintu kini perlahan mengepal. Wajahnya memucat, tetapi rahangnya mengeras menahan amarah. Tidak mungkin, gumamnya. Rumah ini milik keluarga kami. Ia melangkah cepat menuju lemari kayu di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan map berisi surat-surat lama. Tangannya membuka satu persatu dengan tergesa, seolah berharap menemukan sesuatu yang bisa membantah kenyataan. Sertifikat fotokopi yang pernah ia lihat dulu masih tersimpan di sana. Namun ia tak pernah benar-benar memeriksanya dengan saksama. Dulu,
Saat Rendra membawa berkas-berkas itu, ia hanya mendengar sepintas. Ia percaya begitu saja bahwa semuanya aman atas nama keluarga. Kini, untuk pertama kalinya, rasa ragu merayap seperti semut yang tak terlihat. Ia menatap sekeliling rumah. Ruang tamu yang luas. Lemari jati yang mengilap. Lantai marmer yang selalu ia banggakan di depan tetangga. Semua itu terasa seperti berdiri di atas tanah yang tiba-tiba goyah. Bu Ratna berjalan menuju kamar Arka. Pintu terbuka, memperlihatkan ranjang kecil yang kosong. Selimut bergambar kartun masih terlipat berantakan. Tanpa sadar, ia menyentuh bantal kecil itu. Aroma cucunya masih tersisa samar. Hatinya bergetar. Namun ia segera menarik tangannya, seolah tersengat. "Tidak," bisiknya tegas. "Aku tidak salah." Ia mencoba menegakkan tubuhnya kembali. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman administratif. Tetapi ketukan kedua datang lebih cepat dari yang ia duga. Kali ini bukan dari notaris. Dua orang pria berseragam resmi berdiri di depan pintu. Salah satunya memegang map hitam. "Ada yang bisa kami bantu?" tanya Bu Ratna dengan nada tak sabar. "Kami dari kantor pengacara yang bekerja sama dengan notaris almarhum Rendra," ujar pria itu sopan namun tegas. "Kami membawa pemberitahuan resmi." Jantung Bu Ratna berdegup keras. Pemberitahuan. Kata itu terasa berat. Ia menerima amplop putih yang disodorkan. Tangannya terasa dingin saat membukanya. Tulisan di atas kertas itu jelas dan tidak menyisakan ruang untuk tafsir. Hak tinggal atas nama dirinya bersifat sementara dan bergantung pada syarat yang telah ditentukan. Jika terjadi pelanggaran terhadap penerima utama, maka hak tersebut dapat dicabut. Napasnya tercekat. Pelanggaran terhadap penerima utama. Ia teringat kembali malam tadi. Teriakan. Hujan. Pintu yang ia banting. Lestari yang berdiri di luar dengan koper tua. Tubuh kecil Arka yang menggigil. Darahnya terasa surut dari wajah. "Saya tidak mengerti maksudnya," katanya berusaha tenang. "Menantu saya pergi sendiri." Pria itu menatapnya dengan sopan, tetapi tatapannya tak bisa dibohongi. "Kami hanya menyampaikan. Jika dalam 2 hari penerima utama tidak kembali secara sukarela atau ada laporan pelanggaran, proses hukum bisa berjalan." 2 hari. Angka itu terngiang keras. Hanya 2 hari. Setelah para pria itu pergi, Bu Ratna duduk perlahan di kursi ruang tamu. Sunyi. Begitu sunyi. Tak ada suara piring di dapur. Tak ada langkah kecil berlari. Tak ada panggilan, "Nenek." Ia menatap jam dinding yang berdetak keras, seolah menghitung mundur waktu. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana milik kerabat penjaga musala, Lestari duduk di samping Arka yang kini terbaring lebih nyaman. Fajar telah membantu memindahkan mereka sementara ke tempat itu, agar Arka bisa beristirahat dengan layak. Dokter kecil yang dipanggil pagi tadi mengatakan demamnya mulai turun, tetapi ia tetap harus diawasi. Lestari duduk dengan amplop wasiat di pangkuannya. Ia membacanya lagi. Setiap kalimat terasa seperti suara Rendra yang hidup kembali. "Apapun yang terjadi, jangan pernah merasa tidak berhak." Kalimat itu menembus dadanya. Selama ini ia selalu merasa seperti tamu di rumah sendiri. Selalu berusaha menyesuaikan diri. Selalu menahan diri agar tidak dianggap melawan. Ternyata suaminya telah mempersiapkan perlindungan untuknya. Fajar duduk tak jauh darinya. "Keputusan ada di tangan Anda," ucapnya tenang. "Anda bisa langsung kembali dan mengambil hak Anda. Atau menunggu." Lestari menatap jendela kecil tempat cahaya sore masuk perlahan. "Kalau saya kembali, apakah semua akan lebih baik?" tanyanya lirih. Fajar tidak langsung menjawab. "Keadilan tidak selalu terasa nyaman di awal," katanya akhirnya. Di rumah besar itu, Bu Ratna berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Garis-garis halus di sekitar matanya tampak semakin dalam. Ia mencoba menelepon Lestari. Nomornya tidak aktif. Ia mencoba lagi. Tetap sama. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia teringat ancaman pengosongan rumah jika hak tinggalnya dicabut. Bayangan harus meninggalkan rumah itu membuat dadanya sesak. Selama ini ia merasa memegang kendali. Kini kendali itu seperti lepas dari tangannya. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengah.
Aku hanya ingin menjaga nama keluarga, gumamnya. Namun kalimat itu terdengar kosong bahkan bagi dirinya sendiri. Sore menjelang malam. Langit mulai meredup. Hujan tidak turun lagi, tetapi udara masih terasa dingin. Bu Ratna duduk di kursi yang sama tempat ia memerintahkan Lestari keluar semalam. Ia memandangi pintu yang kini tertutup rapat. Untuk pertama kalinya, ia berharap pintu itu terbuka. Berharap ada langkah kecil masuk kembali. Berharap suara lembut memanggilnya, "Ibu." Namun yang terdengar hanya detak jam yang tak kenal ampun. Di tempat lain, Lestari memeluk Arka yang mulai sadar. "Ma, nenek marah lagi?" tanyanya pelan. Lestari menatap wajah anaknya yang pucat namun mulai cerah. "Tidak tahu, Nak," jawabnya jujur. Arka memeluknya lebih erat. "Aku kangen rumah." Kalimat sederhana itu membuat mata Lestari kembali berkaca-kaca. Rumah, tempat yang seharusnya menjadi perlindungan, bukan pengusiran. Ia menghela napas panjang. 2 hari. Hanya 2 hari sejak malam badai itu. Namun rasanya seperti bertahun-tahun. Tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan. Surat-surat resmi sudah bergerak. Proses hukum tak lagi bisa ditunda. Dan di antara kesunyian rumah besar serta kamar kecil tempat Arka beristirahat, jarak itu terasa semakin sempit. Karena ketika kebenaran mulai berdiri di tengah, tak ada kesombongan yang mampu bertahan lama. Pagi itu langit cerah, seolah tak pernah ada badai yang mengguncang 2 malam sebelumnya. Namun di dalam rumah besar itu, suasana justru terasa semakin menekan. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan map pemberitahuan di atas meja. Ia tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Lestari berdiri di bawah hujan kembali menghantuinya. Bukan karena iba, melainkan karena rasa takut yang perlahan tumbuh. Takut kehilangan rumah. Takut kehilangan tempat berpijak. Takut kehilangan segalanya. Telepon rumah berdering tiba-tiba, membuatnya tersentak. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagang. "Ibu Ratna?" Suara di seberang terdengar formal. "Ya. Saya dari kantor notaris yang menangani wasiat almarhum Rendra. Kami ingin memastikan apakah ibu sudah membaca pemberitahuan yang dikirim kemarin." Bu Ratna menelan ludah. "Saya sudah. Kami perlu menjelaskan beberapa poin agar tidak terjadi kesalahpahaman." "Apalagi yang perlu dijelaskan?" Nada suaranya mulai meninggi. Suara di seberang tetap tenang. "Sesuai dokumen resmi, rumah tersebut sepenuhnya terdaftar atas nama Lestari sejak awal pembelian. Almarhum hanya mengatur agar ibu tetap dapat tinggal selama tidak ada pelanggaran terhadap hak penerima utama." Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam. "Tidak mungkin," bisik Bu Ratna. "Data di Badan Pertanahan jelas. Sertifikat asli ada di kantor kami. Kami juga memiliki rekaman pernyataan almarhum yang disaksikan 2 orang saksi." Rekaman. Saksi. Semua terdengar begitu nyata. "Jika ibu keberatan, silakan hadir ke kantor kami siang ini untuk melihat dokumen lengkapnya." Telepon ditutup. Bu Ratna terduduk lemas. Ia menatap dinding ruang tamu yang selama ini ia banggakan. Foto keluarga tergantung rapi. Foto Rendra tersenyum di hari pernikahannya dengan Lestari. Untuk pertama kalinya, ia menatap foto itu dengan perasaan berbeda. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" gumamnya pada bayangan anaknya. Jawaban tentu tak datang. Sementara itu, di kantor notaris yang sederhana namun tertata rapi, Lestari duduk berhadapan dengan seorang pria berjas abu-abu. Fajar duduk di sampingnya sebagai pendamping. Arka ditinggalkan sementara bersama penjaga musala yang dengan sukarela menjaga. Di atas meja, dokumen asli diletakkan dengan hati-hati. Notaris itu membuka berkas satu persatu. "Ini sertifikat rumah. Terdaftar atas nama Ibu Lestari. Proses balik nama dilakukan segera setelah pembelian, atas permintaan almarhum." Lestari memandangi namanya tercetak jelas. Rasanya seperti melihat identitas baru yang selama ini tak ia sadari. "Dan ini surat wasiat resmi yang ditandatangani serta direkam secara hukum," lanjut notaris. Ia menekan tombol kecil di meja. Suara rekaman terdengar. Suara Rendra. Sedikit serak, tetapi tegas. "Jika suatu hari istriku diperlakukan tidak adil,
atau diusir dari rumah yang kubeli untuknya, maka hak tinggal siapapun di dalamnya otomatis gugur. Aku ingin istriku dan anakku aman. Lestari menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Suara itu seperti hidup kembali, mengisi ruangan dengan kehadiran yang selama ini ia rindukan. Notaris mematikan rekaman. Kami sudah mencoba menyampaikan ini sejak awal, tetapi Ibu Ratna selalu menolak membahasnya. Beliau bersikeras bahwa semua urusan keluarga telah selesai. Lestari mengingat kembali malam pengusiran itu. Teriakan penuh kebencian. Pintu yang ditutup tanpa ragu. Ia menarik napas panjang. Kalau saya ingin kembali ke rumah itu sekarang, apa yang harus saya lakukan? Tanyanya pelan. Secara hukum, Anda berhak masuk kapan saja. Jika ada penolakan, kami bisa mengirim surat resmi pengosongan hak tinggal Ibu Ratna. Kata-kata itu menggantung di udara. Fajar menatap Lestari. Keputusan Anda akan menentukan semuanya. Lestari terdiam lama. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Di sisi lain kota, Bu Ratna akhirnya memutuskan datang ke kantor notaris siang itu juga. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, seolah penampilan bisa menguatkan posisinya. Namun ketika ia duduk di kursi yang sama tempat Lestari tadi berada, kenyataan tak berubah sedikitpun. Dokumen asli diperlihatkan. Rekaman diputar ulang. Ia mendengarkan suara anaknya sendiri yang menegaskan bahwa rumah itu bukan miliknya. Wajahnya memucat. Ini pasti dipengaruhi Lestari, tudingnya tiba-tiba. Notaris itu menggeleng. Dokumen dibuat jauh sebelum terjadi konflik apapun. Bahkan sebelum almarhum meninggal. Bu Ratna tak mampu berkata-kata. Dan sesuai laporan yang kami terima, Ibu telah mengusir penerima utama dari rumah tersebut 2 malam lalu. Ia terdiam. Lidahnya terasa keluh. Jika laporan itu benar, maka hak tinggal Ibu otomatis gugur. Ruangan terasa berputar. Tidak, suaranya melemah. Saya hanya menyuruhnya pergi sementara. Apakah ada saksi? Tanya notaris. Bu Ratna tak menjawab. Hening itu sudah cukup menjadi jawaban. Sementara Lestari kembali ke tempat Arka beristirahat dengan langkah pelan. Di tangannya, salinan dokumen kini tersimpan rapi. Arka tersenyum lemah ketika melihatnya. "Ma, kita pulang?" tanyanya pelan. Lestari duduk di sampingnya, membelai rambutnya. Rumah itu kini bukan lagi sekadar bangunan penuh luka. Ia adalah hak. Ia adalah perlindungan. Ia adalah amanat terakhir seorang suami. Namun keputusan untuk kembali bukan hanya soal hukum. Ia tentang hati. Sore itu, 2 dunia berdiri di ambang perubahan. Di satu sisi, seorang ibu mertua mulai menyadari bahwa kesombongan telah membawanya ke tepi kehilangan. Di sisi lain, seorang menantu memegang kendali atas takdirnya sendiri untuk pertama kali. Dan waktu terus bergerak, menuju sesuatu yang tak lagi bisa dihindari. Langit sore berwarna jingga pucat ketika mobil hitam milik kantor notaris berhenti di depan rumah besar itu. Bu Ratna yang sejak tadi duduk gelisah di ruang tengah langsung berdiri. Tirai jendela disibakkan sedikit. Ia mengenali lambang kecil di pintu mobil tersebut. Dadanya berdegup tak karuan. Beberapa menit kemudian, ketukan terdengar. Tidak keras, tetapi tegas. Ia membuka pintu dengan tangan yang tak lagi setenang biasanya. 2 pria yang sama berdiri di hadapannya. Salah satunya membawa map hitam yang kini terlihat lebih tebal. "Ibu Ratna," sapa pria itu sopan. "Kami datang untuk menyampaikan hasil verifikasi akhir." Bu Ratna menelan ludah. Verifikasi apa lagi? Berdasarkan pengakuan dan bukti yang ada, tindakan pengusiran terhadap penerima utama dianggap sebagai pelanggaran syarat hak tinggal. Kata-kata itu membuat dunia seakan menyempit. Artinya, suaranya mulai bergetar. Artinya, hak tinggal ibu secara hukum telah gugur. Sun. Tak ada suara lain selain detak jam di ruang tamu. Tidak bisa begitu saja, ucap Bu Ratna, berusaha menjaga harga dirinya. "Ini rumah keluarga kami." Pria itu membuka mapnya, memperlihatkan salinan sertifikat asli. Atas nama Lestari. Nama itu seperti pisau yang kembali mengiris. Namun, lanjut pria tersebut,
Kami masih memberikan kesempatan 2 hari untuk penyelesaian secara kekeluargaan sebelum proses hukum dilanjutkan. 2 hari. Lagi-lagi 2 hari. Batas waktu itu seperti bayangan yang terus mengejarnya. Jika dalam 2 hari penerima utama tidak memberikan pernyataan tertulis yang mengizinkan ibu tetap tinggal, maka kami akan melanjutkan proses pengosongan. Kali ini, lutut Bu Ratna benar-benar terasa lemas. Ia berpegangan pada sisi meja. Pria-pria itu berpamitan setelah menyerahkan surat resmi. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Ratna merasa rumah itu bukan lagi tempat yang kokoh. Ia berjalan perlahan menyusuri ruang tamu. Tangannya menyentuh dinding, lemari, kursi. Semua benda yang dulu ia anggap simbol keberhasilan kini terasa seperti barang pinjaman. Bayangan harus keluar dari sana, menghantam pikirannya tanpa henti. Ia membayangkan tetangga berbisik. Membayangkan dirinya membawa koper keluar dari rumah yang selama ini ia banggakan. Rasa malu menusuk lebih tajam daripada rasa takut. Di tempat lain, Lestari sedang duduk di beranda rumah kecil tempat ia dan Arka menumpang sementara. Senja jatuh perlahan, membawa angin sejuk yang menenangkan. Arka sudah bisa duduk meski tubuhnya masih lemah. Fajar datang membawa kabar terbaru. Surat resmi sudah disampaikan, katanya pelan. Lestari menatapnya. Apa yang terjadi? Hak tinggal Ibu Ratna gugur. Ia punya waktu 2 hari untuk menyelesaikan semuanya secara baik-baik. Lestari terdiam. Hatinya bergetar. Semalam ia adalah wanita yang diusir tanpa tempat. Hari ini, ia memegang keputusan atas nasib orang yang mengusirnya. Ironi itu terasa berat. Kalau saya tidak kembali, tanyanya pelan. Proses hukum akan berjalan. Pengosongan bisa dilakukan. Angin sore meniup ujung kerudungnya. Ia teringat wajah Bu Ratna saat berteriak penuh amarah. Namun ia juga teringat bagaimana wanita itu pernah menyambutnya di hari pernikahan, meski dengan senyum kaku. Manusia bisa berubah. Entah menjadi lebih keras, atau justru hancur oleh kesalahannya sendiri. Sementara itu, malam turun di rumah besar itu dengan suasana yang berbeda. Bu Ratna duduk sendirian di meja makan. Biasanya suara sendok Arka beradu dengan piring kecilnya terdengar riuh. Biasanya Lestari bolak-balik membawa hidangan. Kini hanya ada 1 piring di meja. Dan kesunyian yang terasa menyiksa. Ia mencoba makan. Namun suapan pertama terasa hambar. Ia meletakkan sendok kembali. Matanya beralih ke kursi kosong di seberang. Bayangan cucunya duduk di sana muncul begitu jelas. Nenek, tambah ayamnya. Suara itu seakan benar-benar terdengar. Bu Ratna memejamkan mata. Air hangat mengalir tanpa ia sadari. Aku hanya ingin rumah ini tetap milik keluarga, bisiknya. Namun kini ia sadar, keluarga bukan hanya tentang kepemilikan. Ia berdiri tiba-tiba, berjalan menuju kamar Lestari yang kosong. Lemari pakaian setengah terbuka. Beberapa gantungan masih tersisa. Ia menyentuh kain yang tergantung di sana. Untuk pertama kalinya, hatinya retak oleh penyesalan. Namun kesombongan masih menahannya untuk mengakui semuanya. Malam semakin larut. Ia mencoba menelepon Lestari lagi. Nomor itu tetap tak bisa dihubungi. Rasa panik mulai berubah menjadi ketakutan nyata. Bagaimana jika Lestari benar-benar tidak mau kembali? Bagaimana jika ia memilih membawa kasus ini ke pengadilan? Ia duduk kembali di ruang tengah. Jam berdetak pelan. 1 hari sudah hampir berlalu. Sementara Lestari memandangi Arka yang tertidur lebih tenang malam itu. Ia memegang surat wasiat yang kini terasa seperti pedang bermata 2. Ia bisa menuntut. Ia bisa membalas. Ia bisa membuat Bu Ratna merasakan apa yang ia rasakan di malam badai itu. Namun ia juga tahu, keputusan apapun akan membentuk masa depan Arka. Arka setengah terbangun. Kita pulang besok. Lestari mengusap rambutnya lembut. Belum tahu, Nak. Anak itu kembali terlelap. Lestari menatap langit malam dari jendela kecil. Bintang-bintang tampak samar. 2 hari. Waktu yang dulu terasa singkat kini menjadi penentu segalanya. Di satu sisi, kesombongan sedang perlahan runtuh. Di sisi lain, luka belum sepenuhnya sembuh. Dan di antara keduanya, keputusan besar menunggu untuk diambil.
Karena harga sebuah kesalahan terkadang harus dibayar lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Hari kedua terasa lebih berat daripada hari pertama. Pagi itu Bu Ratna terbangun dengan dada sesak. Bukan karena sakit, melainkan karena ketakutan yang tak lagi bisa ia abaikan. Jam dinding menunjukkan waktu yang terus berjalan, seolah mengejeknya tanpa henti. 1 hari telah berlalu. 1 hari tersisa. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi kamar yang terasa asing. Rumah itu tak lagi memberinya rasa aman. Setiap sudut seperti berbisik bahwa ia hanyalah tamu yang sewaktu-waktu bisa diminta pergi. Telepon di meja kecil bergetar. Pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Isinya singkat dan resmi. Pemberitahuan pengingat bahwa batas waktu penyelesaian tinggal 1 hari sebelum proses hukum dilanjutkan. Tangannya gemetar. Ia bangkit, berjalan tergesa menuju ruang tamu, lalu kembali duduk tanpa tujuan jelas. Napasnya terasa pendek. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Tanpa Lestari, tanpa Arka, tanpa anaknya yang dulu selalu menjadi sandaran. Kesunyian kini bukan lagi kemenangan. Kesunyian adalah hukuman. Di sisi lain kota, Arka kembali demam sejak dini hari. Tubuh kecilnya panas dan napasnya lebih cepat dari biasanya. Lestari panik, memeluknya sambil menahan air mata. "Ma, dingin," bisik Arka lemah. Padahal tubuhnya terbakar. Fajar segera membawa mereka ke klinik kecil terdekat. Dokter memeriksa dengan wajah serius. Infeksinya belum sepenuhnya pulih. Anak ini butuh istirahat total dan lingkungan yang stabil. Jangan terlalu sering berpindah tempat. Kalimat itu menghantam Lestari. Lingkungan stabil. Rumah. Ia menunduk, memeluk Arka lebih erat. Sementara itu, di rumah besar, Bu Ratna berdiri memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto lama ketika Rendra masih hidup. Ia berdiri di tengah, tersenyum bangga diapit oleh istrinya dan ibunya. Tatapan mata Rendra dalam foto itu terasa berbeda hari ini. Seolah menegur. Seolah bertanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Air mata menggenang di mata Bu Ratna. "Maafkan ibu," bisiknya lirih, meski hanya pada foto. Tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Ia terkejut. 2 pria berseragam berdiri di luar. Kali ini wajah mereka lebih serius. "Kami datang untuk memastikan keputusan akhir," ujar salah satu dari mereka. Bu Ratna menelan ludah. "Keputusan apa lagi?" "Jika sampai malam ini tidak ada pernyataan dari penerima utama, kami akan memproses pengosongan sesuai prosedur." Kata pengosongan terasa seperti palu godam. "Beri saya waktu," ucapnya dengan suara pecah. "Kami sudah memberi waktu 2 hari." Pria itu menyerahkan surat terakhir. Setelah mereka pergi, Bu Ratna tak lagi bisa berdiri tegak. Ia duduk di lantai ruang tamu, tepat di tempat ia berdiri 2 malam lalu saat mengusir Lestari. Kenangan itu datang tanpa ampun. Hujan. Tangis Arka. Wajah Lestari yang pucat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, penyesalan benar-benar menembus kesombongan. "Aku salah," bisiknya berulang-ulang. Sementara itu, di klinik kecil, dokter keluar dari ruang periksa. Demamnya harus diawasi ketat. Jangan sampai stres memperburuk keadaannya. Lestari mengangguk. Fajar berdiri di sampingnya. "Apa Anda ingin saya menghubungi notaris untuk mempercepat proses?" Lestari terdiam. Ia menatap Arka yang terbaring lemah. Anaknya membutuhkan rumah. Tempat tetap. Bukan pengungsian sementara. Namun kembali ke rumah itu berarti kembali pada luka. Belum sempat ia menjawab, suara tergesa terdengar di lorong klinik. Langkah kaki cepat. Dan ketika Lestari menoleh, ia membeku. Bu Ratna berdiri di sana. Wajahnya pucat. Rambutnya tak lagi tersisir rapi. Matanya sembab. Di tangannya tergenggam map berisi dokumen. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti beberapa meter dari Lestari. Untuk beberapa detik, tak ada yang berbicara. Hanya suara alat medis dan napas berat yang terdengar. Tatapan mereka bertemu. Bukan lagi tatapan marah, melainkan tatapan yang dipenuhi ketakutan dan penyesalan. "Aku," suara Bu Ratna bergetar. Ia menatap Arka yang terbaring lemah di dalam ruangan kaca.
Tubuh kecil itu terlihat begitu rapuh. Hatinya seakan diremas. Tanpa diduga, Bu Ratna melangkah maju, lalu berlutut. Di tengah lorong klinik. Di depan semua orang. Map dokumen itu jatuh dari tangannya. "Aku salah," ucapnya terseduh. "Aku sudah mengusirmu, mengusir cucuku sendiri, dari rumah yang bahkan bukan milikku." Lestari terdiam, napasnya tertahan. Tak pernah ia bayangkan wanita sekeras itu akan berada di posisi ini. "Aku tidak tahu, aku tidak mau tahu waktu itu," lanjut Bu Ratna dengan suara pecah. "Kesombonganku menutup mataku. Aku merasa berhak. Aku merasa menang." Air mata mengalir deras di pipinya. "Tolong, pulanglah. Rumah itu milikmu. Aku yang tidak berhak. Jangan lanjutkan proses itu. Jangan usir aku seperti aku mengusirmu." Suasana lorong menjadi hening. Beberapa orang menoleh, namun tak ada yang berani mendekat. Lestari merasakan dadanya bergetar. 2 hari. Hanya 2 hari. Dan semuanya berbalik. Wanita yang berdiri tegar di tengah badai kini, berlutut dengan air mata yang tak bisa dihentikan. "Aku takut," bisik Bu Ratna. "Aku takut kehilangan segalanya. Tapi lebih dari itu, aku takut kehilangan cucuku." Nama itu membuatnya terisak lebih keras. "Aku menyesal. Maafkan aku. Beri aku kesempatan." Lestari memejamkan mata sesaat. Luka di hatinya masih ada. Namun pemandangan di depannya bukan lagi tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang kehancuran seseorang yang baru menyadari kesalahannya. Arka bergerak lemah di dalam ruangan, membuka mata perlahan. "Nenek?" Suaranya lirih ketika melihat sosok yang dikenalnya. Bu Ratna mendongak cepat. Tangisnya semakin pecah. "Aku di sini, Nak. Nenek di sini." Ia merangkak mendekat ke pintu ruangan, tetap berlutut. Lestari berdiri diam, hatinya berperang antara luka dan kasih. Keputusan kini benar-benar ada di tangannya. Dan di lorong klinik itu, di bawah cahaya putih yang dingin, harga sebuah kesombongan akhirnya dibayar lunas dengan air mata dan kerendahan hati. Lorong klinik masih terasa dingin ketika tangis Bu Ratna perlahan mereda, meski sesekali tubuhnya masih terguncang oleh sesak yang tertahan. Ia tetap berlutut. Tak peduli tatapan orang-orang yang lewat. Tak peduli harga dirinya yang runtuh di lantai keramik itu. Yang ia pedulikan hanya satu. Arka. Dan kesempatan yang mungkin tinggal sedikit. Lestari berdiri membeku. Tangannya menggenggam tas kecilnya erat-erat. Napasnya terasa berat. Bukan karena marah, melainkan karena keputusan yang kini sepenuhnya berada di pundaknya. 2 hari lalu, ia berdiri di bawah hujan dengan koper tua dan anak yang menggigil. Kini, wanita yang mengusirnya memohon di hadapannya. Hidup bergerak cepat. Terlalu cepat. "Aku tidak pantas meminta apapun," ucap Bu Ratna dengan suara serak. "Kalau kau ingin aku keluar dari rumah itu sekarang juga, aku akan pergi. Tapi tolong, jangan jauhkan aku dari cucuku." Kalimat itu tak lagi mengandung nada perintah. Tak ada lagi kebanggaan yang meninggi. Hanya ketakutan. Lestari memejamkan mata sesaat. Dalam gelap itu, ia teringat suara Rendra dalam rekaman. "Jika suatu hari istriku diperlakukan tidak adil." Suara itu bukan hanya perlindungan hukum. Itu adalah pesan tentang harga diri. Tentang batas yang tidak boleh dilewati siapapun. Ia membuka mata kembali. Bu Ratna masih berlutut. Rambutnya berantakan. Bahunya naik turun oleh tangis yang tertahan. "Bangunlah," ucap Lestari pelan. Bu Ratna menggeleng. "Tidak sebelum kau menjawab." Lestari menarik napas panjang. "Jawaban apa yang ibu inginkan? Apakah kau akan membiarkanku tinggal? Atau kau akan mengusirku seperti aku mengusirmu?" Pertanyaan itu menggantung berat. Beberapa detik terasa sangat panjang. Di dalam ruangan kaca, Arka menatap mereka dengan mata lemah namun penuh harap. "Nenek, jangan nangis," bisiknya pelan. Suara kecil itu seperti mengetuk langsung ke jantung Lestari. Anaknya tak melihat dendam. Ia hanya melihat keluarganya. Lestari melangkah mendekat. Ia berdiri tepat di depan Bu Ratna yang masih berlutut. "Ibu menyuruh saya pergi di tengah badai," ucapnya pelan namun tegas. Tanpa peduli anak ibu sendiri sakit. Setiap kata bukan untuk melukai,
melainkan untuk mengingatkan. Bu Ratna terisak. Aku tahu, aku kejam. Dan selama ini, ibu menuduh saya penyebab kematian Rendra. Tubuh wanita tua itu gemetar semakin keras. Aku salah. Aku menyalahkanmu karena aku tidak mampu menerima kenyataan. Air mata Lestari ikut jatuh. Rendra tidak pernah menyalahkan siapapun. Ia memikirkan kami semua bahkan sebelum pergi. Ia menatap lurus ke mata Bu Ratna. Rumah itu memang milik saya secara hukum. Tapi saya tidak pernah menganggapnya sebagai alat balas dendam. Bu Ratna mendongak perlahan, harapan tipis muncul di matanya. Tapi, lanjut Lestari, saya tidak akan kembali hanya untuk mengulang luka yang sama. Keheningan kembali menyelimuti lorong itu. Apa maksudmu? Tanya Bu Ratna dengan suara hampir tak terdengar. Saya akan pulang. Karena Arka butuh rumahnya. Karena itu pesan terakhir suami saya. Napas Bu Ratna tertahan. Tapi jika saya kembali, bukan sebagai menantu yang selalu disalahkan. Bukan sebagai tamu di rumah sendiri. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata dipahami. Saya kembali sebagai pemilik rumah itu. Dan ibu tinggal di sana karena saya mengizinkan, bukan karena ibu merasa berhak. Kalimat itu tegas. Bukan kasar. Namun jelas. Bu Ratna menunduk dalam-dalam. Ya, aku mengerti. Dan satu lagi, tambah Lestari. Tidak akan ada lagi hinaan. Tidak akan ada lagi tuduhan. Jika itu terjadi, saya tidak akan ragu mengambil langkah hukum. Kali ini Bu Ratna langsung mengangguk tanpa protes. Aku berjanji. Demi cucuku. Arka tersenyum lemah dari dalam ruangan. Nenek pulang sama Arka ya. Tangis Bu Ratna pecah lagi, tetapi kali ini bukan karena takut kehilangan rumah. Melainkan karena diberi kesempatan. Lestari akhirnya mengulurkan tangan. Perlahan. Ragu sesaat. Namun tetap ia lakukan. Bu Ratna menatap tangan itu dengan mata basah, lalu menggenggamnya seperti seseorang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam. Ia bangkit perlahan. Bukan lagi sebagai wanita yang berdiri paling tinggi di rumah itu, melainkan sebagai seseorang yang baru saja menyadari betapa rapuhnya kesombongan. Beberapa jam kemudian, setelah Arka diizinkan pulang dengan pengawasan ketat, mereka bertiga berdiri di depan rumah besar itu. Langit sore cerah. Tidak ada badai. Tidak ada petir. Hanya keheningan yang terasa berbeda dari 2 malam sebelumnya. Lestari memandang pintu yang dulu dibanting di hadapannya. Kini, ia yang memegang kunci. Ia membuka pintu perlahan. Engselnya berbunyi pelan. Udara di dalam terasa sama. Namun suasananya tidak lagi. Bu Ratna melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Tak ada lagi langkah angkuh. Ia berhenti di ruang tengah, memandangi tempat ia pernah berdiri dengan penuh kemarahan. Kini tempat itu menjadi saksi perubahan. Arka berjalan pelan menuju kamarnya. Rumah, bisiknya senang meski tubuhnya masih lemah. Lestari berdiri di ruang tamu, menatap seluruh ruangan. Ia tidak merasa menang. Ia merasa lega. Karena memilih memaafkan bukan berarti melupakan. Melainkan memutus rantai luka sebelum diwariskan pada anaknya. Bu Ratna mendekat perlahan. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, ucapnya pelan. Lestari tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk. Karena terkadang, perubahan sejati tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari sikap. Dan di rumah itu, yang dulu menjadi saksi badai dan pengusiran, kini berdiri awal yang baru. Bukan tanpa luka. Bukan tanpa bekas. Namun dengan kesadaran bahwa dalam 2 hari, kesombongan bisa runtuh, dan kasih bisa memilih untuk tetap tinggal. Pagi pertama setelah mereka kembali terasa canggung. Sinar matahari masuk melalui celah tirai ruang tamu, menerangi lantai yang mengilap. Rumah itu masih sama seperti sebelumnya, tetapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang meledak-ledak, namun juga belum ada kehangatan yang benar-benar pulih. Lestari berdiri di dapur, menyiapkan bubur hangat untuk Arka. Tangannya bergerak pelan, teratur. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di ruangan itu. Setiap sudut dapur kini terasa lebih tegas, lebih pasti, karena ia tahu ia berada di tempat yang memang menjadi haknya. Di meja makan, Bu Ratna duduk diam.
Tidak ada suara komentar tentang cara memasak. Tidak ada nada sinis. Ia hanya memperhatikan, sesekali menghela napas panjang. Arka keluar dari kamarnya dengan langkah pelan. Tubuhnya masih lemah, tetapi wajahnya lebih cerah dibanding beberapa hari lalu. Enak baunya, katanya pelan. Lestari tersenyum lembut. Duduk, nak, masih panas. Bu Ratna bangkit tanpa diminta, menarikan kursi untuk cucunya. Gerakannya hati-hati, seolah takut melakukan kesalahan kecil sekalipun. Arka menatap neneknya. Nenek nggak marah lagi, kan? Tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat udara di ruang makan terasa berhenti. Bu Ratna menelan ludah. Ia berlutut sedikit agar sejajar dengan wajah Arka. Tidak, sayang. Nenek tidak akan marah lagi. Suaranya lembut. Tidak dibuat-buat. Arka mengangguk puas, lalu mulai menyendok buburnya perlahan. Lestari memperhatikan dari dapur. Hatinya belum sepenuhnya tenang, tetapi ia bisa melihat sesuatu yang berbeda di wajah ibu mertuanya. Bukan sekadar penyesalan sesaat, melainkan kehati-hatian yang lahir dari rasa takut kehilangan. Beberapa jam kemudian, seorang pria dari kantor notaris datang membawa dokumen tambahan. Kali ini bukan ancaman, melainkan pembaruan status bahwa penerima utama telah kembali ke rumah dan memilih penyelesaian kekeluargaan. Bu Ratna berdiri di samping Lestari ketika dokumen itu ditandatangani. Tangannya gemetar saat melihat nama menantunya tertulis sebagai pemilik sah. Tidak ada lagi bantahan. Tidak ada lagi penyangkalan. Ia bahkan menundukkan kepala sedikit ketika pena menyentuh kertas. Setelah pria itu pergi, suasana kembali sunyi. Namun sunyi kali ini tidak mencekam. Hanya canggung. Sore harinya, beberapa tetangga mulai berdatangan dengan alasan menjenguk Arka. Kabar pengusiran dan kembalinya Lestari sudah menyebar cepat. Bisik-bisik terdengar samar di teras. Itu rumah ternyata atas nama Lestari. Kasihan juga ya, sampai diusir waktu hujan deras. Bu Ratna mendengar semuanya. Setiap bisikan terasa seperti tamparan. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak membalas dengan tatapan tajam. Ia tidak membantah. Ia hanya menerima. Ketika seorang tetangga memuji ketegaran Lestari, Bu Ratna bahkan berkata pelan, "Dia memang kuat." Kalimat sederhana itu membuat beberapa orang terdiam. Di dalam kamar, Arka tertidur lebih nyenyak malam itu. Tidak ada lagi suara batuk berat. Napasnya lebih teratur. Lestari duduk di tepi ranjang, menatap wajah anaknya dengan hati yang perlahan tenang. Pintu kamar diketuk pelan. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. "Boleh ibu masuk?" tanyanya hati-hati. Lestari mengangguk. Wanita tua itu melangkah masuk perlahan, duduk di kursi kecil dekat jendela. "Aku sudah menyiapkan teh untukmu," ucapnya pelan. "Kau pasti lelah." Lestari terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Terima kasih." Tidak ada percakapan panjang. Namun keheningan itu tidak lagi penuh racun. Malam semakin larut. Di ruang tengah, Bu Ratna berdiri di depan foto Rendra lagi. Kali ini matanya tidak penuh tuntutan. "Aku hampir kehilangan semuanya," bisiknya. "Bukan hanya rumah, tapi keluarga." Air matanya jatuh lagi, tetapi kali ini bukan karena takut diusir, melainkan karena menyadari betapa tipisnya batas antara kesombongan dan kehancuran. Keesokan harinya, Bu Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyapu halaman, membersihkan teras, bahkan menyiapkan sarapan sederhana. Lestari terkejut melihat meja makan sudah tertata. "Ibu tidak perlu melakukan semua ini," katanya pelan. "Aku ingin," jawab Bu Ratna singkat. Nada suaranya tidak lagi memerintah. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, namun pasti. Arka mulai kembali bermain di halaman. Tawa kecilnya terdengar lagi, mengisi rumah dengan kehidupan yang sempat hilang. Setiap kali Arka memanggil, "Nenek," Bu Ratna menjawab dengan cepat, seolah takut kesempatan itu akan hilang lagi. Tidak ada lagi kata-kata kasar. Tidak ada lagi tuduhan. Sesekali, kenangan tentang malam badai itu masih terlintas di pikiran Lestari. Luka tidak hilang begitu saja. Namun ia melihat perubahan yang konsisten. Bukan hanya tangisan di lorong klinik, melainkan sikap setiap hari. Dan perubahan itu tidak datang karena ancaman hukum semata.
Ia datang karena ketakutan yang membuka mata. Suatu sore, ketika langit berwarna keemasan, Arka berlari kecil ke arah Lestari dan Bu Ratna yang duduk berdampingan di teras. "Kita sekarang keluarga lagi, kan?" tanyanya polos. Lestari dan Bu Ratna saling menatap. Pertanyaan itu sederhana. Jawabannya tidak. Namun Lestari tersenyum lembut. "Kita memang keluarga," ucapnya. Bu Ratna mengangguk perlahan. "Dan keluarga tidak saling mengusir," tambahnya dengan suara pelan namun tegas. Angin sore berembus lembut, menggoyangkan daun-daun di halaman. Rumah itu kembali bernyawa. Bukan karena kepemilikan semata, melainkan karena hati yang memilih berubah. Dan di antara dinding yang pernah menjadi saksi badai dan tangisan, kini terdengar tawa kecil yang mengingatkan bahwa kesempatan kedua adalah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Pagi itu langit cerah, seolah tidak pernah ada badai yang memecah malam beberapa hari lalu. Lestari membuka jendela kamar, membiarkan cahaya masuk perlahan. Udara terasa segar. Tidak lagi lembab oleh ketakutan, tidak lagi berat oleh air mata. Di halaman, Arka sudah berlari kecil sambil membawa bola plastiknya. "Nenek, tangkap!" teriaknya riang. Bu Ratna yang berdiri di dekat pot bunga tersenyum, kikuk sebelum akhirnya benar-benar ikut bermain. Bola itu meluncur pelan ke arahnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, tawa wanita tua itu terdengar lepas. Lestari memperhatikan dari dalam. Ia tidak pernah membayangkan perubahan bisa datang secepat ini. 2 hari yang lalu, ia berdiri di tengah hujan dengan hati remuk. Kini, ia berdiri di ambang jendela rumah yang sah menjadi miliknya, menyaksikan anaknya tertawa bersama neneknya. Hidup memang aneh. Siang menjelang ketika Bu Ratna menghampiri Lestari di dapur. Tangannya membawa secangkir teh hangat. "Untukmu," katanya pelan. Lestari menerima tanpa ragu. "Terima kasih, Bu." Ada jeda di antara mereka. Bukan jeda yang kaku, melainkan jeda yang sedang mencari bentuk baru. "Aku ingin bicara," ujar Bu Ratna akhirnya. Lestari menoleh. "Aku tidak hanya menyesal karena hampir kehilangan rumah," lanjutnya. "Aku menyesal karena hampir merusak masa depan cucuku dan hatimu." Suara itu tidak bergetar seperti sebelumnya. Ia terdengar lebih jernih, lebih jujur. Lestari tidak langsung menjawab. Ia mengaduk tehnya pelan. "Saya tidak pernah berniat mengambil apapun dari ibu," katanya lembut. "Saya hanya ingin hidup tenang bersama Arka." Bu Ratna menunduk. "Aku tahu sekarang. Terlambat menyadari, tapi aku tahu." Keheningan kembali menyelimuti dapur. Namun kali ini, keheningan itu terasa seperti ruang untuk sembuh, bukan jurang yang memisahkan. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan Lestari sebelumnya. Ia mengundang beberapa tetangga datang ke rumah. Di ruang tamu yang dulu menjadi tempat ia melontarkan kata-kata tajam, kini ia berdiri dengan wajah serius. "Saya ingin mengatakan sesuatu," ucapnya lantang. Para tetangga saling pandang. "Saya pernah mengusir menantu dan cucu saya di tengah malam. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya." Ia menarik napas panjang. Rumah ini memang atas nama Lestari. Dan lebih dari itu, ia adalah ibu yang baik. "Saya yang salah." Bisikan kecil terdengar. Namun Bu Ratna tidak berhenti. "Saya berharap tidak ada lagi yang menghakimi tanpa tahu kebenaran. Karena kesombongan saya hampir membuat saya kehilangan keluarga." Lestari berdiri di samping pintu, terdiam. Ia tidak meminta pembelaan. Ia tidak menuntut pengakuan. Namun mendengar itu dari mulut ibu mertuanya sendiri, membuat dadanya terasa ringan. Setelah para tetangga pulang, Bu Ratna menghampirinya. "Aku tidak bisa menghapus masa lalu," katanya pelan. "Tapi aku ingin memperbaiki sisanya." Lestari tersenyum tipis. "Memperbaiki tidak harus dengan kata-kata besar, Bu. Cukup dengan sikap setiap hari." Dan Bu Ratna mengangguk. Hari-hari berikutnya berjalan lebih damai. Arka kembali sekolah dengan wajah ceria. Guru-gurunya bahkan berkata bahwa ia terlihat lebih bersemangat. Setiap sore, ia belajar di ruang tengah, ditemani Lestari dan kadang Bu Ratna yang dengan sabar mendengarkan bacaannya. "Nenek dulu juga belajar keras," kata Bu Ratna suatu sore. Arka menoleh kagum. "Nenek pintar?"
Pertanyaan itu membuat mereka tertawa. Tidak sepintar ibumu, jawab Bu Ratna jujur. Lestari menatapnya sekilas. Ada penghargaan di sana, bukan karena pujian, tetapi karena ketulusan. Suatu malam, setelah Arka tertidur, Bu Ratna kembali berdiri di depan foto Rendra. Aku hampir gagal menjaga keluargamu, bisiknya, tapi Lestari memberi kesempatan kedua. Ia tidak lagi berbicara dengan nada menyalahkan. Tidak pula dengan nada merasa paling benar. Ia berbicara seperti seseorang yang akhirnya memahami arti kehilangan. Lestari yang kebetulan lewat mendengar sebagian kalimat itu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkahnya tanpa suara. Tidak semua penyesalan harus dijawab dengan kata-kata. Sebagian cukup dibiarkan tumbuh menjadi perubahan. Musim berganti perlahan. Halaman rumah mulai dipenuhi bunga yang ditanam bersama oleh Lestari dan Bu Ratna. Setiap tanaman menjadi simbol kecil dari kesepakatan tak terucap di antara mereka. Tidak ada lagi pengusiran, tidak ada lagi penghinaan. Hanya keluarga. Suatu sore, hujan turun lagi. Bukan badai. Hanya rintik lembut yang mengetuk atap. Arka berdiri di depan jendela, menatap air yang jatuh dari langit. "Ma, dulu kita kehujanan, ya?" tanyanya pelan. Lestari mendekat, memeluk bahunya. "Iya, Nak." "Sakit enggak?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi dalam. Lestari tersenyum lembut. "Sedikit. Tapi sekarang sudah sembuh." Arka mengangguk puas. Bu Ratna yang mendengar dari belakang menunduk dalam diam. Hatinya kembali bergetar, tetapi bukan karena takut. Melainkan karena bersyukur masih diberi waktu untuk memperbaiki. Hujan berhenti. Langit menyisakan pelangi tipis di ufuk barat. Arka berteriak kecil kegirangan. "Lihat, ada pelangi." Mereka bertiga berdiri di teras, menatap warna-warni yang melengkung di atas rumah itu. Rumah yang pernah menjadi tempat pengusiran. Rumah yang hampir menjadi sumber kehancuran. Kini berdiri sebagai saksi bahwa kesalahan bisa diakui, dan hati yang keras bisa dilunakkan oleh kehilangan. Bu Ratna menarik napas panjang. "Terima kasih sudah kembali," ucapnya lirih. Lestari menatap pelangi, bukan wajah ibu mertuanya. "Kami tidak pernah pergi jauh," jawabnya lembut. "Kami hanya menunggu ibu menyadari." Kalimat itu sederhana, namun mengandung seluruh perjalanan mereka. Pelangi perlahan memudar. Namun kehangatan yang tertinggal di antara mereka tidak ikut hilang. Dan di dalam rumah itu, di bawah atap yang sama, tiga hati belajar bahwa keluarga bukan soal siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang mau merendahkan diri ketika salah, dan siapa yang cukup kuat untuk memaafkan. Badai mungkin pernah memisahkan mereka, tetapi pengampunanlah yang akhirnya menyatukan kembali.